Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi, Sobat ATR BPN dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Kelompok 1B. Sebelum kita masuk ke topik yang panas hari ini, izinkan saya buka dengan sebuah pantun spesial. Pergi ke kantor memakai batik, bawa berkas, isinya dokumen tanah. Kami CPNS yang energik, gelombang 4, angkatan 26, siap pegang amanah. Hari ini kita bakal bedah dua video yang bagaikan langit dan bumi. Satu bikin bangga sampai merinding, satu lagi bikin elus dada dan malu. Kita akan bicara soal praktik baik dan praktik buruk dalam manajemen ASN di lingkungan kita tercinta. Sudah siapkah teman-teman? Siap, Ya, Dok. Ya, Oke, kita mulai dari yang manis-manis dulu nih. Kita punya cuplikan video Kementerian ATR BPN yang menerima penghargaan bergengsi dari CNN Indonesia Awards 2025. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Untuk penganugerahan berikutnya, yaitu Rural Development and Regional Equity, diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Baik, kepada Bapak Osi Darmawan untuk menerima penghargaan. dan Kementerian ATR BPN menginisiasi program Kampung Reforma Agraria sebagai model percontohan pengelolaan tanah berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat desa. Program ini merupakan tindak lanjut dari reforma agraria yang bukan sebatas redistribusi dan sertifikasi tanah, tetapi juga memastikan pemanfaatan ekonomi sosial dan lingkungan tanah setelah hak pemilikan diberikan. Pembentukan Kampung Reforma Agraria di berbagai provinsi dilakukan sebagai model desa unggulan berbasis reforma agraria. Monitoringnya dilakukan melalui dashboard reforma agraria dan sistem informasi pertanahan berbasis digital. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Wah, applause dulu dong buat kementerian kita, keren banget ya. Kak Yuli, sebagai fans berat teknologi dan inovasi, apa yang kamu tangkap dari video tadi? jujur merinding sih ya kan. Nah, di situ kan tadi jelas banget tuh kalau misalkan ATR BPN ini menang kategori Rural Development. Kuncinya kan ada di program Kampung Reforma Agraria. Yang bikin saya kagum adanya adaptasi teknologinya, Kak. Pengawasan nggak manual lagi, tapi pakai dashboard reforma agraria. Ini bukti nyata kalau kita sudah bergerak nih jadi smart ASN. Sistemnya real time, transparan, jadi nggak ada lagi tuh cerita data dimanipulasi gitu, Kak. Betul banget, dashboard monitoring itu kuncinya. Kalau dari sisi pelayanannya gimana nih Bang Jasman? Nah, ini menarik nih. Kalau dulu mindset kita cuma output, pokoknya sertifikat jadi, tugas selesai. Tapi di video tadi dibilang, kita ngejar outcome, sertifikat dikasih. Tapi akses ekonominya juga dibuka. Ini yang kita sebut kompetensi dan inovasi dalam manajemen ASN. Kita nggak cuma administratif, tapi memberdayakan masyarakat. Jadi jelas terlihat dari faktor SDM-nya ya, sudah punya mindset berorientasi yang sejati. Setuju, jadi bukan cuma bagi-bagi kertas sertifikat ya, tapi bagi-bagi kesejahteraan. Itu poin pentingnya, integrasi aset dan akses. Tapi ibarat roda berputar, nggak semua kabar itu baik-baik. Semua kita harus siapin mental untuk buat nonton video kedua nih. Dari Metro TV, kejadiannya ada di Sumatera Utara. Bersak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menahan ASK selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024 dan ARL Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 hingga 2025. Ya, keduanya ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan, penjualan dan pengalihan aset PT PN1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo. Kedua tersangka langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil penyelidikan telah diperoleh fakta bahwa para tersangka dengan kewenangan dan jabatannya telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Nusa 2 Propertindo tanpa dipenuhinya kewajiban. Dengan menyerahkan paling sedikit 20% lahan HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang kepada negara dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB tersebut. Dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKR terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB yang mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20% dari seluruh luas HGU yang diubah menjadi HGB karena revisi tata ruang yang diperkirakan telah mengakibatkan kerugian keuangan.
Aduh, sakit hati ya lihatnya para pejabat tinggi pakai rompi pink. Kak Aini nih, tanggapan kamu soal integritas di kasus ini bagaimana? Tentunya sangat disayangkan sekali ya, karena ini tamparan keras buat kita di tabel analisis kasus kita. Ini merupakan praktik buruk yang sangat fatal. Poin utamanya adalah degradasi moral. Bapak-bapak ini kan pimpinan, harusnya jadi role model atau teladan. Tapi kok malah melakukan penyalahgunaan wewenang, menerbitkan HGB di atas aset negara PTPN tanpa prosedur yang benar. Ini melanggar nilai akuntabel dan loyal terhadap negara. Betul, harusnya menjaga aset negara, malah dijual belikan ya. Kak Suci, kalau kita lihat dari sisi sistem, kok bisa kecolongan? Nah, ketika kontrol internal lemah, meskipun SOP udah ada, pelanggaran tetap bisa terjadi karena aturan dimanipulasi. Akibatnya muncul kerugian negara. Tetapi dampak paling mahal adalah rusaknya citra instansi. Satu kasus penyimpangan cukup membuat kepercayaan masyarakat terhadap BPN kembali menurun, sehingga kinerja dan pelayanan yang baik juga ikut tidak dipercayai. Betul Kak Suci, padahal yang kerja bener ribuan, tapi gara-gara 1-2 oknum ini, kita semua kena getahnya. Ini pelajaran kalau sistem merit itu harus dijaga, jangan sampai yang duduk di jabatan strategis itu malah orang-orang yang cacat moral. Oke, kita sudah lihat dua kutub yang berbeda, satu prestasi gemilang karena inovasi, satu lagi kehancuran karena korupsi. Sebagai CPNS gelombang 4 angkatan 26 yang sebentar lagi bakal terjun penuh, apa hikmah yang harus kita kunci di kepala? Kalau dari saya sih ya Kak, kuncinya itu adaptasi. Jadi kan sekarang zaman makin canggih nih. Kalau kita kerja manual dan tertutup, tentu potensi korupsi itu juga besar. Kita harus dukung digitalisasi kayak dashboard tadi, biar semua jadi transparan gitu. Dan jangan lupa niat. Kerja itu melayani. Kalau niatnya melayani masyarakat kayak di Kampung Reforma Agraria, insya Allah berkah. Tapi kalau niatnya memperkaya diri kayak kasus Sumut, ya tunggulah kehancurannya. Gitu sih Kak. Intinya kita harus jadi agen perubahan. Jangan diam kalau lihat praktik buruk, dan terus dukung praktik baik. Kita adalah penjaga integritas institusi untuk masa depan. Luar biasa diskusi kita hari ini. Kesimpulannya jelas ya teman-teman. Prestasi itu pilihan, korupsi itu kejahatan. Kita pilih jalur prestasi. Terima kasih Kak Yuli, Bang Jasman, Kak Suci, dan Kak Nuraini atas pencerahannya. Sebelum kita pamit, seperti janji awal saya punya pantun penutup buat teman-teman seangkatan. Jalan-jalan ke kota Sorong, lihat pemandangan indah mempesona. Jangan jadi ASN yang kerjanya bohong, jadilah abdi negara yang bijaksana. Satu lagi boleh ya? Makan papeda, kuahnya ikan. Disantap bersama di waktu petang. Latsar Angkatan 26, ayo buktikan ATR BPN maju, modern, dan gemilang. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.